Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu sekalian, khususnya pada operator sekolah yang dimana menangani tentang ijazah ini, kebetulan pada web manajemen ijazah itu pada pop-up-nya ada pemberitahuan bahwa simulasi dibuka kembali pada tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan H-2 nanti untuk pengerjaan finalnya. Nah, di sini kita berkesempatan untuk latihan dulu untuk tahapan-tahapannya, mulai dari kita login ke ijazahnya sampai kepada tahap penerbitan daftar nominasi tetapnya. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama belajar. Pertama-tama kita buka dulu browser kita. Nanti di mata pencarian seperti biasa kita ketik aja ijazah. Nanti akan muncul halaman seperti ini ya, dashboard ijazah. Kemudian ijazah ini sama ya, pilih antara satu saja, itu terserah. Klik yang dashboard ijazah misal, nanti kita akan dibawa ke halaman ini. Nah, kalau untuk ijazahnya itu kita pilih yang manajemen ijazah, klik aja manajemen ijazah. Setelah itu nanti kita akan dibawa ke halaman ini, dan di sini ada pop-up-nya pemberitahuan bahwa pengelolaan ijazah untuk jenjang pendidikan menengah yang di atas kita ya. Dan kita fokusnya ke sini dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penetapan penerimaan ijazah pada pendidikan menengah. Maka masa simulasi yang pada awalnya itu mungkin di sebelum tanggal 13 Mei sudah dibuka, maka dengan ini ditunda sementara, dan aksesnya simulasi akan dibuka kembali tanggal 13 Mei. Dan saat video ini dibuat, ini adalah tanggal 14, berarti kemarin sudah dibuka sampai hingga H-2 penetapan kelulusannya. Oke, kita klik saja mengerti. Kita pahami dulu betul-betul menu-menu yang ada di sini. Menu utama di sini ada beranda, kepala satuan. Nah, ini kita akan buka satu demi satu, tapi kita akan berfokus ke DNS ini nanti, karena disinilah nanti nih, coba kita lihat di sini ada 5 tahapan di sini ya sampai penomorannya. Tapi melalui DNS ini kita nanti akan penetapan kelulusannya sampai SPTJM itu diupload dan mendapatkan approve atau persetujuan dari dinas tempat. Nah, sekarang kita mulai dari yang atas dulu, beranda ya, ini ya tampilan beranda. Kemudian kepala satuan pendidikan kita klik aja. Di sini menampilkan kepala sekolah kita ya. Nah, di sini kita bisa edit dulu perbaikan data, karena di sini perbaikan data akan menampilkan gelar akademik yang di depan maupun yang di belakang ya. Kebetulan kan di kepala sekolah kami itu gelar beliau adalah SPD SD. Oke, status keaktifan beliau itu sudah aktif, kita simpan, kita konfirmasi. Udah, maka di sini akan berubah, ada title beliau di belakang. Kalau sudah dipastikan ini benar, maka kita menuju ke bagian bawahnya lagi, daftar jadwal. Nah, kita pastikan di sini bahwa ada keterangan ini simulasi. Jadi ini bisa kita simulasikan atau secara bahasanya kita latihan dulu dah. Artinya ini bisa kita coba-coba dulu webnya bagaimana caranya, tanpa takut kita ada kesalahan, dan itu bisa kita riset kembali, nanti kita hapus lagi datanya. Walaupun mungkin nanti karena ini dari pusat sudah ada memberikan kebijakan bahwa bisa kita simulasikan dulu, nanti mungkin di akhir pada saat penutupan di tanggal 30 Mei ini akan ditutup simulasi. Semua data yang sudah masuk atau satuan pendidikan yang mencoba simulasi ini akan di-reset kembali. Tapi alangkah baiknya setelah kita kerjakan ini, nanti kita simulasikan, kita riset sendiri aja dulu manual. Oke, di sini sudah kita dapatkan informasi ya bahwa ini ada simulasi dari perbaikan data siswa, penetapan kelulusan, unggah penetapan kelulusan, kemudian sampai ke persetujuan SPTJM. Nah, sekarang kita langsung ke DNS aja deh, manajemen ijazahnya ke DNS. Di sini ada 4 tahapan, mulai dari valid DNS, penetapan kelulusan, unggah SK penetapan, dan pembuatan SPTJM. Kita bahas satu-satu, dan ini tidak bisa loncat lah. Ini kita buka dulu satu-satu. Valid DNS, kita lihat dulu daftar nominasi sementaranya, apakah kita valid atau tidak. Di sini daftar
nominasi sementara menampilkan data peserta didik yang telah valid. Ingat, yang telah valid yang jadi kalau ada yang masuk residu sebelum masuk ke dalam e-ijazah, manajemen ijazah ini, itu diperbaiki dulu di perpalnya. Dan di sini kebetulan di daftar nominasi sementara di sekolah kami itu sudah benar 45 siswa ya, dan di sini datanya akan terbaca semuanya. Baik, kita pastikan ini sudah benar, maka kita beralih ke tahap yang kedua, yaitu penetapan kelulusan. Klik aja penetapan kelulusan, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Dan di sini ada tiga menu ya, di sini ya, ada lulus, tidak lulus, dan belum ditetapkan. Kok ini di sini daftarnya ya, daftar peserta tidak lulus 0? Ya memang karena kita ada berada di tab yang lulus. Nah, sedangkan kita belum ada menetapkan kelulusan peserta didik kita, maka pasti ada di sini belum ditetapkan. Kita pilih yang ini ya, belum ditetapkan, maka akan muncul jumlah peserta didik kita. Nah, ada 45 peserta didik yang terbaca di sini. Maka di sini kita disuruh milih apakah seluruh siswa kita itu lulus atau ada beberapa murid yang tidak lulus. Nah, di sini sudah disediakan fitur luluskan semua, itu untuk supaya kita tidak ribet atau tidak makan waktu yang panjang kalau peserta didik kita yang banyak ya. Kalau memakai sistem yang di sini itu kita harus satu-satu. Contoh ya, kita buka, nah kita harus klik satu-satu dulu nih, lulus atau tidak lulus. Nah, untuk mempercepat pekerjaannya ini sudah ada disediakan fitur. Kalau lulus semua maka klik aja. Kalaupun misal ini di saya ya, kalaupun misal ada 1-2 anak yang belum lulus, itu supaya lebih cepat pengerjaannya, tetap aja kita luluskan semua. Nanti setelah kita luluskan semua, dia akan masuk ke dalam tab yang ini, menu yang ini. Terus nanti di situ kita bisa batalkan kelulusan siapa saja yang dianggap tidak lulus, begitu. Oke, kita coba ya, ini luluskan semua. Kita konfirmasi, centang ya, saya akan meluluskan seluruh data peserta didik. Kita klik simpan. Kita konfirmasi 45 peserta, maka data yang ada di sini sebelumnya penuh 45 siswa akan berpindah ke menu lulus ini. Kita lihat ya, udah masuk di sini semua ya. Nah, itu yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa misal ada 1 orang nih yang tidak lulus, maka kita klik aja di aksi ini, batalkan kelulusan. Misal salah contoh saya batalkan kelulusan, ketik ya, kita batalkan, yakin. Nah, maka akan kurang 1, dia ada di sini 1. Nah, masuknya ke sini lagi, ke belum ditetapkan. Nah, baru kita klik di sini, klik tidak lulus. Itu kalau tidak lulus ya. Kalau tidak lulus bisa seperti itu caranya. Oke, kita anggap lulus semua ya, maka dia akan masuk semuanya ke menu yang ini. Nah, setelah kita pastikan dia lulus semua, mereka lulus semua, maka kita beralih lagi ke tahap selanjutnya, ke bagian unggah SK penetapan. Jika di sini sudah kita kerjakan, maka di unggah SK penetapan akan muncul menu unggah SK dan unduh format. Namun kalau kita belum menetapkan ini, kita langsung loncat ke sini, maka tampilannya tidak seperti ini. Tampilan unggah SK dan unduh format itu tidak muncul. Dan di sini ada warning kuning bahwa kita belum menetapkan. Nah, saat sudah kita tetapkan, maka kita dihadapkan lagi dengan 2 pilihan, sudah unggah SK atau belum unggah SK. SK-nya yang mana? Di sini. Kita unduh formatnya dulu. Kita klik ya formatnya, nanti akan muncul di sini formatnya. Kita tunggu dulu. Nah, udah muncul di sini formatnya ya. Kita unduh dulu ya. Kita ubah dulu SK penetapan kelulusan. Kita oke. Udah masuk, kita lihat dulu dah dalamnya. Nah, ini. Jadi di sini yang pertama adalah kita akan disuruh untuk mengisikan nomor ini. Jadi tergantung kebijakan setempat ya, apakah ini nanti akan dijadikan Word baru diketik ulang, atau yang kebanyakan ya ini harus ditulis ulang.
ditulis, bukan ditulis ulang tapi ditulis pakai manual, pakai pulpen. Nah, kemudian di bagian bawah sini ini adalah kepala sekolah bertanda tangan dan cap stempel. Nah, di bagian 2 dan 3 ini ada lampirannya, dan juga jangan lupa di sini juga ada nomor, sesuaikan nomor di satuan pendidikan masing-masing ya. Ini harus diisi juga. Nah, di sini ada parab kepala. Perhatikan parab kepala sekolah. Nah, di sini di parab, kemudian kebijakan masing-masing ya. Ini kebijakan dari dinas tempat, apakah ini dipakaikan stempel atau tidak. Jadi pada saat kita pencetakan, ini ada beberapa kasus waktu pencetakan itu di sini kan, misal salah satu pencetakan kita klik dulu setelan lain, biasanya bagian bawah ini terpotong. Bagian bawah ini terpotong, biasanya ada kejadian yang seperti itu. Jadi cara solusinya kita ke setelan lain, maka di sini, nah ini udah pas ini. Pastikan dia ada dipaskan dengan kertas, karena kita memakai kertas A4, dipaskan dengan kertas. Kalau defaultnya ini akan terpotong nanti, nah akan terpotong, hilang ya. Nah, kita paskan ke kertas. Nah, jadi gitu ya. Kalau sudah kita download, sudah kita parab, sudah ditandatangani dan stempel dan diberikan nomor, barulah kita kembali lagi ke sini dan kita unggah. Kita unggah SK-nya. Kan belum unggah nih, ini belum unggah, ketahuan di sini belum unggah. Kita unggah SK-nya yang tadi barusan kita sudah diunduh, sudah dicetak, di tanda tangan ini. Karena ini hanya simulasi ya, kita coba isi dulu. Ini kepala satuannya, kemudian penetapan nomornya sesuai dengan nomor sekolah kita ya, nomornya, nomor SK sekolah kita. Masukkan dulu nomornya, misal aja ya 421.421.2 misal titik. Oke, gitu aja deh dulu. Kemudian kita unggah filenya kita tadi habis di scan, kemudian ada nanti filenya, ambil aja ya. Kalau sudah, anggaplah ini tadi, ini kita ambil yang ini aja. Setelah itu, setelah diunggah, maka kita klik simpan, kita konfirmasi. Nah, di sini akan terbaca nomor penetapannya seperti ini, kemudian kepala satuannya dan tanggalnya pun juga ada di sini loh. Nah, jumlah peserta didiknya ada 45. Nah, perhatian, satuan pendidikan Anda masih dapat membatalkan. Nah, bisa kita batalkan. Nah, jadi sudah, ini kita lihat kemudian di bagian menu belum unggah SK akan terlihat kosong. Di sini unggah SK sudah ada. Ya, akan kebaca. Kalau sudah dipastikan ini sudah benar, maka di sini lihat satuan informasi, satuan pendidikan Anda sudah mengunggah file satuan pendidikan Anda sudah mengunggah file SK penetapan kelulusan. Silahkan untuk melanjutkan tahap berikutnya, yaitu pembuatan SPTJM. Bisa dengan cara klik yang di sini atau bisa diklik di sini. Pilih aja salah satu. Oke lah, kita contohkan kita langsung klik di sini, maka dia otomatis ke bagian 4 ini ya. Klik. Oke. Nah, di sini akan muncul lagi. Kalau kita belum menyelesaikan tahap yang 3, maka buat SPTJM ini juga tidak akan muncul. Tapi kalau sudah kita kerjakan, maka dia akan muncul. Nah, nanti kita tinggal buat SPTJM. Klik aja buat SPTJM. Kepala satuannya kita pilih buat. Ya. Nah, ini kita udah buat SPTJM-nya. Kemudian ini udah ada nomornya, nomor SPTJM udah ada, ini udah kelihatan di sini. Nah, tanggal pembuatan SPTJM-nya tanggal per hari ini. Nah, kemudian kita unduh dulu. Kemudian setelah diunduh, kita lihat dulu dah. Nah, ini dia, kita download dulu ya. Ini SPTJM. Oke, kita lihat dah isinya. Nah, seperti ini isi dari SPTJM. Di sini nanti kita akan menempelkan materai ya, materai 10.000, kemudian tanda tangan dan cap stempel. Nah, di lampirannya, ini lampirannya udah lengkap di sini.
Dan saat untuk pencetakan, kembali lagi usahakan memakai ini ya, paskan dengan kertas ya. Setelah ini di scan, jadi scannya itu usahakan jangan pakai handphone ya, pakai printer atau yang khusus scanan itu bisa ya. Jadi dipakai yang itu ya, direkomendasikan untuk memakai itu. Nah, jadi kalau sudah ditandatangani, dikasih materai, kemudian di scan ulang, masukkan datanya. Ini coba lihat di sini penetapan kelulusan nomor ini ada nomornya sudah kelihatan di sini ya. Nah, begitu sudah di-upload kembali, maka di sini kita pilih unggah. Nah, kita pilih unggah, ambil berkas yang sudah dibubuhi materai tadi, anggap yang ini ya, kita buka, kita simpan ya, kita konfirmasi, maka akan berubah di sini. Nah, udah ada di sini, kemudian sudah SPTJM, udah lihat di sini. Nah, ini kalau sudah SPTJM tinggal nunggu pengesahan atau approval dari Dinas Pendidikan tentang DNT-nya. Kita lihat DNT, daftar nominasi tetapnya. Maka di sini udah jelas karena kita menunggu. Ini coba lihat daftar nominasi. Data peserta didik akan masuk ke dalam daftar nominasi tetap atau DNT setelah satuan pendidikan membuat dan mengunggah SPTJM. Namun apabila masih terdapat data peserta didik pada residu DNT, maka perlu dipastikan apakah SPTJM telah disetujui atau ditolak oleh dinas atau instansi terkait. Maka sementara ini dia masuknya di residu karena kita masih melakukan pengajuan. Setelah di ACC, setelah di approve oleh dinas pendidikan, maka data di residu ini nanti akan berpindah ke Palit DNT. Nah, setelah itu nanti baru kita dapatkan penomoran dan validasinya. Begitu Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan pada operator sekolah ya. Jadi ini pastikan lagi ya kembali untuk bisa di reset ulang, kita reset pakai manual aja walaupun nanti akan di reset oleh pusat, lebih baik kita reset sendiri aja dulu mulai dari yang bagian keempat ini. Nah, di sini ada menunya. Batalkan SPTJM ya kan. Nah, tinggal dibatalkan, klik ya, batalkan ya, udah kembali ke asal ya kan, nggak ada lagi. Kemudian yang ke langkah ketiganya, kembali lagi, kita batalkan SK, kemudian centang, konfirmasi, batalkan, kita konfirmasi, hilang lagi. Udah, nanti kita ke penetapan kelulusannya. Penetapan kelulusan kan, batalkan semua lagi ya, simpan ya, udah kembali ke asal. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, ini kita tidak bisa loncat-loncat karena kalau di bagian penetapan kelulusan belum dikerjakan, maka kita langsung menuju ke unggah SK penetapan, menu yang ada di sini akan hilang ya, menu unduh SK-nya akan hilang. Baik, begitu Bapak Ibu para operator semua, mudah-mudahan penjelasan saat ini dapat dimengerti dan dipahami. Kita masih sama-sama belajar ya, mungkin nanti pada tahap H-2 itu terakhir kita lihat di sini itu mana ya, jadwal. Lihat di sini keterangan simulasi itu mulai dari 13 Mei kemarin itu sampai 30 Mei, dan sekarang ini tanggal 14, mungkin uploadnya mungkin besok atau hari ini juga, berarti masih ada beberapa hari kemudian di depan. Silahkan Bapak Ibu gunakan untuk latihan saja dulu supaya tidak kaget nanti pada saat pengisian finalnya. Terima kasih. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Semoga mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.